Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 22 April 2024 dengan Sari Berita. Dialog tingkat tinggi Indonesia-Tiongkok di Labuan Bajo pererat kerjasama kedamaian dan juga stabilitas kawasan. Dampak hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan gedung sekolah SMK Negeri 1 Restorasi Kecamatan Golewa nyaris roboh. Para siswa harus menjalankan aktivitas pendidikan di sekolah lain. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, dialog tingkat tinggi Indonesia-Tiongkok di Labuan Bajo pererat kerjasama kedamaian dan juga stabilitas kawasan. Informasi ini selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah pertemuan keempat tingkat tinggi dan mekanisme kerjasama Republik Indonesia Republik Rakyat Tiongkok yang berlangsung pada Jumat 19 April 2024. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun, PJ Gubernur NTT Ayodhya Kalake. Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan akan memastikan hubungan kedua negara akan terus berjalan baik di pemerintahan Indonesia selanjutnya. Dia juga akan memperkuat pertemuan ini sebagai keberlanjutan kerjasama yang komprehensif. Pada periode pemerintahan selanjutnya, Indonesia akan menjamin keberlanjutan kebijakan Presiden Joko Widodo dan meneruskan persahabatan yang kuat dan kerjasama yang konstruktif antara Indonesia dan Tiongkok. Dan juga menekankan posisi HDCM sebagai epicentrum keberlanjutan kemitraan strategis, komprehensif serta kerangka kerjasama di IMF dan BRI. Di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam sambutannya mengatakan Indonesia dan Tiongkok akan terus menjaga dan memperkuat kerjasama di semua sektor, dan dia juga menegaskan terkait pentingnya memelihara kedamaian dan stabilitas di kawasan dengan menghargai prinsip-prinsip hukum internasional secara konsisten. Menjaga kedamaian bukan hal yang mudah, diperlukan kerja keras semua pihak dan dijunjungnya prinsip saling menghormati satu sama lain, serta bersama-sama menghormati hukum internasional secara konsisten. Kerjasama Indonesia RRT akan berdampak positif bagi masyarakat dan kawasan kita dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut. Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi pada sambutannya juga mengapresiasi sambutan dan kesiapan Indonesia, terutama Labuan Bajo terkait penyelenggaraan pertemuan keempat dialog tingkat tinggi dan mekanisme kerjasama Republik Indonesia Republik Rakyat Tiongkok, dan dia berharap hasil dari pertemuan ini dapat memberi dampak positif bagi kedua negara. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Dampak hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan gedung sekolah SMK Negeri 1 Restorasi Kecamatan Golewa nyaris roboh. Kondisi ini mengakibatkan para siswa harus menjalankan aktivitas pendidikan di sekolah lain. Informasi ini disampaikan Ferry Soo. Kondisi gedung sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Restorasi Golewa saat ini nyaris roboh akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras yang melanda Kabupaten Ngada beberapa hari yang lalu. Aktivitas pembelajaran siswa harus dialihkan ke sekolah lain. Gedung yang dibangun seadanya dengan menggunakan bahan dasar bambu serta berlantai tanah ini mengalami kemiringan akibat dihantam cuaca ekstrim. Dinding sekolahan hancur dan sangat membahayakan keselamatan siswa maupun guru. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Restorasi Golewa, Yosefina Jango menjelaskan, bangunan sekolah berdiri sejak tahun 2020 yang merupakan ex-bangunan kelas jauh SMK Aimere. Seluruh bangunan terbuat dari bambu dan memiliki 4 ruang kelas. Selain angin, kondisi bangunan semi permanen dan kondisi tanah yang labil menyebabkan bangunan miring. Kondisi bangunan saat ini sangat membahayakan keselamatan aktivitas pembelajaran sehingga harus menggunakan gedung sekolah lain.
Dirinya berharap agar pemerintah secepatnya membantu pembangunan gedung permanen dan layak bagi siswa untuk bisa sekolah dengan baik. Berkaitan dengan fasilitas sekolah dalam hal ini gedung yang kemarin karena angin itu akhirnya miring, hampir runtuh, harapan saya pada dinas terkait untuk kalau sekiranya bisa memberikan kami bantuan bangunan fisik. Ini sekolah negeri. SMKN 1 Restorasi Golewa mulai menggunakan bangunan itu sejak tahun 2021. Adapun 3 jurusan yakni jurusan agribisnis ternak unggas, jurusan agribisnis tanaman pangan, dan jurusan hortikultura. Sementara jumlah siswa yang sedang menempuh pendidikan di sekolah itu sebanyak 65 siswa. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus rabies di Kabupaten Sika, PJ Bupati Sika Adrianus Eva Parera SE MSI menggelar rapat koordinasi bersama Forkompimda di Rumah Jabatan Bupati Sika pada Sabtu 20 April 2024. Rapat ini digelar menyikapi makin maraknya kasus rabies di Kabupaten Sika hingga mengakibatkan korban jiwa termasuk tewasnya salah seorang warga Palue akibat gigitan anjing rabies. Penjabat Bupati Sika dalam arahannya mengungkapkan kasus gigitan rabies semakin mengganas di Kabupaten Sika. Maka untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus rabies di Kabupaten Sika, salah satu upaya yang dilakukan adalah eliminasi yang dibarengi dengan vaksinasi rabies. Menurut Adrianus, eliminasi terhadap anjing yang berkeliaran akan dilakukan pada Senin ini 22 April 2024 yang diawali dengan apel siaga yang melibatkan TNI dan juga Polri serta para camat dan juga lurah maupun kepala desa untuk anggota dan juga anggota Linmas serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Akibat blank spot dan juga sekolah tidak memiliki jaringan, pelajar SMA swasta Ilebura di Desa Lewotobi, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur terpaksa mengikuti ujian di pesisir pantai. Potret ketimpangan jaringan rupanya sudah dialami siswa dan warga sejak puluhan tahun lamanya. Mereka tinggal di lereng Gunung Lewotobi atau wilayah pantai selatan Flores Timur. Meski begitu, para siswa kelas 12 tetap tekun dan juga semangat menyelesaikan ujian akhir sekolah berbasis digitalisasi sejak Senin 15 April 2024 sampai Sabtu 20 April 2024. Para guru mengatakan pantai berpasir hitam ini terpancar sinyal dari Pulau Solor dan siswa serta guru kerap memanfaatkan tempat ini untuk memperoleh literasi pembelajaran melalui internet. Berita terakhir, hujan abu vulkanik Gunung Ilelewotolok terus-menerus mengguyur beberapa desa di Kabupaten Lembata selama kurang lebih 1 pekan terakhir. Lady Badin melaporkan. Untuk Gunung Lewotolok sendiri saat ini masih sering terjadi erupsi. Desa-desa yang terdampak hujan abu vulkanik Gunung Ilelewotolok diantaranya adalah Desa Napasabok, Desa Bunga Muda, Lamawara, Amakaka, Tanjung Bunga, dan Bawala. Ketua Tim Gunung Api Heruning-Tias Desi Purnamasari kepada RRI menjelaskan bahwa hujan abu yang melanda 6 desa di Kecamatan Ile Ape ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolok yang cukup intens. Heruning-Tias mengungkapkan Gunung Ilelewotolok saat ini masih berada di level 3 siaga. Dari pantauan kami bahwa kegiatan daripada Gunung Lewotolok ini cenderung mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7 April 2024 sehingga untuk potensi pada Gunung Lewotolok ini masih cukup tinggi aktivitasnya. Untuk dampaknya sendiri yang pertama adalah sebaran abu. Untuk abu ini potensi dari bahaya abu ini berhubungan dengan kecepatan dan juga arah angin. Ini sangat arah angin sehingga biasanya untuk abu ini yang terdampak di wilayah-wilayah tertentu.
Ketua Tim Gunung Api Heru Ningtyas juga meminta masyarakat di sekitar lereng Gunung Ilelewotolok untuk tidak masuk dan tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ilelewotolok. Selain itu, masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran lava dan awan panas dari bagian timur puncak kawah Gunung Ilelewotolok. Untuk menghindari gangguan pernafasan dan kesehatan lainnya yang disebabkan oleh abu vulkanik, Heru Ningtyas mengungkapkan bahwa masyarakat di sekitar Gunung Ilelewotolok disarankan untuk menggunakan masker pelindung mulut dan hidung serta perlengkapan lainnya untuk melindungi mata dan kulit. Masyarakat yang berada di sekitar lembah ataupun aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Ilelewotolok juga dihimbau untuk selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar, terutama saat musim hujan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.